Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Kita masih belajar dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat, dapat kita pahami dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita berdoa sama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, pada pertemuan kali ini kita lanjut di pembelajaran 5. Masih tema 1, subtema 2. Apa materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah memahami kondisi geografis di negara ASEAN. Ini muatan pelajaran IPS. Dan apa sebenarnya yang akan kita capai setelah pembelajaran ini? Ayo kita simak sama-sama. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, kita mampu mengidentifikasi kehidupan ekonomi dari dua negara terkait dengan kondisi geografis dengan benar. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan bahan tanah liat, Ananda hebat semua diharapkan mampu membuat patung dengan lebih terampil. Yuk kita simak di slide berikutnya. Ayo Ananda hebat semua, coba ingat-ingat pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu kita belajar tentang dalam muatan IPS tentunya ya. Kita banyak belajar tentang kehidupan kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, mari kita tambah informasi yang telah kita pahami dari pembelajaran sebelumnya. Di negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat itu tergantung dari kondisi geografis negara itu. Coba masih ingat pelajaran minggu lalu Kak Syarif jelaskan bahwa mata pencaharian penduduk masyarakat di suatu daerah tergantung dari kondisi alamnya atau potensi alam yang dimiliki atau kondisi geografis dari wilayah tersebut. Coba Ananda hebat semua, coba tebak kira-kira mata pencaharian apa yang cocok untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ayo, ada yang mau jawab? Apa yang cocok ya? Yang cocok untuk daerah pesisir pantai adalah sebagai nelayan. Jadi, kondisi geografis suatu wilayah itu mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakatnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Mengapa masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakatnya berkegiatan ekonomi di bidang pertanian? Ayo, karena Indonesia terkenal dengan wilayah tanah yang subur. Jadi otomatis yang menjadi mayoritas sesuai dengan kondisi geografisnya adalah kegiatan bertani atau disebut dengan negara agraris. Lanjut.
Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Beda dengan di Brunei Darussalam. Di sana kegiatan ekonominya adalah yang paling besar adalah minyak bumi dan gas alam. Indonesia juga seperti ini ya. Namun masyarakat Indonesia lebih luas, lebih padat, dan kondisi alam yang melimpah sehingga memungkinkan banyak mata pencaharian yang bisa dikerjakan oleh masyarakat kita, tergantung dari kondisi geografisnya. Beda dengan di Singapura. Perekonomian di Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kegiatan ekonomi di Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Ini terkait dengan kondisi geografisnya dan sumber daya manusia yang ada di negara Singapura. Kita terkenal bahwa negara negara Asia Tenggara yang maju itu adalah Singapura. Maka dari itu, di sana sebagian besar masyarakatnya berkegiatan ekonomi di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, untuk kegiatan Ananda Hebat Semua hari ini adalah Ananda, bagaimana kegiatan ekonomi di negara-negara yang terdapat di dalam slide ini. Tapi sebelumnya, ingat, Ananda harus menebak dulu, ini bendera apa ya? Ayo cari di bukunya atau cari di sumber informasi lain. Karena kalau negaranya salah tebak, otomatis kegiatan ekonominya juga salah tebak. Jadi Ananda Hebat Semua, silahkan tebak dulu. Yang jelas ini bendera dari negara ASEAN. Jadi Ananda cari dulu atau coba ingat-ingat, ini bendera negara apa? Tuliskan di bawah ini, negara A misalnya. Kalau sudah tahu, kalau ini sudah mengidentifikasi ini negara A, coba Ananda Hebat Semua baca kembali buku siswanya. Silahkan rangkum atau pahami apa sih kegiatan ekonomi yang ada di negara A tadi. Sama dengan gambar kedua, ini bendera negara apa? Tuliskan di bawahnya. Kalau sudah diidentifikasi ini bendera negara apa, maka kita mudah mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Lanjut. Ini juga jadi ada 4 ya, ada 4 negara yang akan kita identifikasi kegiatan ekonomi dari negara tersebut. Ini bendera apa? Negara apa? Tuliskan. Apa kegiatan ekonominya di negara A tersebut? Sama dengan gambar kedua. Ini bendera negara apa? Apa kegiatan ekonominya? Nah, bagaimana Ananda Hebat Semua? Sudah paham dengan instruksi Kak Syarif yang memberikan hari ini? Jadi tadi identifikasi bendera, tuliskan di bawahnya ini negara apa, dan mencari informasi tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Jadi tolong hati-hati mengidentifikasi benderanya ya. Salah mengidentifikasi bendera, otomatis salah mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Itu untuk muatan pelajaran IPS. Nah, sekarang untuk muatan pelajaran SBDP, 1 minggu lalu Kak Syarif sudah berikan tugas proyek membuat patung. Ayo, bagaimana patung Ananda Hebat Semua di rumah? Apa sudah selesai? Nah, kita tambah informasi pada hari ini. Merancang pembuatan patung. Ini sudah dipelajari dari awal ya. Namun kita perjelas pada pertemuan kali ini. Beberapa tahap dalam merancang pembuatan patung itu sebagai berikut. Membuat sketsa. Apa? Coba evaluasi yang Ananda Hebat Semua kerjakan. Apa kemarin sebelum Ananda membuat patung itu, Ananda membuat sketsa tidak?
Ayo. Nah, yang kedua, apakah Ananda membuat patung itu menggunakan alat atau bahan yang sesuai? Tentu beda. Ketika menggunakan tanah liat, bahan lunak, dengan menggunakan bahan keras, tentu alatnya berbeda ya. Oke. Yang ketiga, memiliki teknik pembuatan yang sesuai. Memilih teknik pembuatan yang sesuai. Jadi kalau tanah liat menggunakan apa, tekniknya apa, itu harus sesuai semua ya. Jadi tolong Ananda Hebat semua, silahkan evaluasi kembali proyek yang Kak Syarif berikan minggu lalu. Nah, ini inti materi kita hari ini. Semoga Ananda bisa memahami dari apa yang Kak Syarif instruksikan pada hari ini. Sebagai motivasi, Ananda sehat selalu di rumah, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan semoga Ananda tetap semangat belajar di rumah. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga hari ini kita bisa memahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ananda Hebat semua.